bahwa saya dibatalkan sebagai calon terpilih. Jadi memang saya tidak bisa dilantik pada saat itu karena ada 2 surat yang secara tertulis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Catatan Anggi berada di rumah Mas Sadam. Apa kabar Mas Sadam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Tadi rencananya sore Mas ya. Tapi kondisi hujan kita jadi tag-nya malam gitu. Ini rapi nih, udah pakai batik-batik nih. Iya, persiapan. Barusan lebaran tadi siang kan? Barusan lebaran ya? Iya. Oh, jadi masih suasana lebaran kita ini. Iya. Udah jauh jalannya Mas? Insya Allah kita masih di sekitaran Benteng Hulu, tapi kita dilarang mudik. Iya. Tapi antar kecamatan boleh. Antar kecamatan boleh. Insya Allah ada juga lah ke kecamatan sebelah. Kecamatan sebelah. Mas Adam ini kan kemarin ikut di kompetisi ke Kampung Desa Benteng Hulu ini ya. Ya kan? Jadi apa tuh latar belakangnya yang membelakangi masalah ke Kampung Desa Benteng Hulu ini kok sampai ke petun? Yang jelas saya salah satu peserta Pilpung. Kemudian pada saat hari pelantikan semua calon terpilih itu dilantik sekitar 140 sekian kan. Dari sekian yang ada hanya saya waktu itu yang tidak dilantik. Akhirnya kita menyampaikan kan ke dinas terkait ya. Kita mempertanyakan kenapa kita kok tidak dilantik ya. Waktu itu para pihak menyampaikan bahwa ada sesuatu yang menyebabkan saya tidak dilantik, yaitu ada 2 surat bahwa saya dibatalkan sebagai calon terpilih. Jadi memang saya tidak bisa dilantik pada saat itu karena ada 2 surat yang secara tertulis membatalkan saya sebagai calon terpilih, sehingga kita waktu itu disarankan juga sama beberapa pihak dari Pemda untuk ketika saya menyampaikan saya ingin mendapatkan hak saya, maka diarahkan untuk menempuh jalur yang berlaku ini kan. Nah, jadi kami berpikir bahwa ya ini kita gugat gitu. 2 surat yang membatalkan saya ini. Begitulah latar belakangnya. Kenapa sampai ke petun? Karena saya tidak dilantik. Karena ada 2 surat yang membatalkan saya. Maka ya kita petunkan lah gitu. Kita istilahnya kita gugat kayak gitu. Ada 2 surat itu yang datang ke Mas atau ke dinas gitu? Ke saya. Oh, datang ke Mas. Jadi 2 surat itu isinya membatalkan saya sebagai calon terpilih. Gitu. Makanya kita tidak dilantik. Berarti yang mengirim surat itu dari mana tuh? Itu ada 2 surat. Yang pertama dari Bapekam. Nah, surat Bapekam ini menindaklanjuti surat dari panitia pengawas tingkat kabupaten. Oh gitu. Jadi kapan dan apa hasilnya dari petun itu Mas? Nah, jadi ini prosesnya sudah panjang ya. Jadi waktu itu kita menanyakan secara lisan dan secara tertulis juga ke Pemda. Hanya kesimpulan yang kami ambil, kita petunkan. Nah, petun itu di awal-awal tahun 2020. Kemudian kita gugat 2 surat ini kan. Putusan keluar dari petun itu di bulan Juli 2020. Seperti itu. Juli 2020. Kemudian dari mereka melakukan upaya banding lagi ya, ke PT Tun Medan, dan pada saat itu keluar juga putusan di tahun 2020 juga bulan November. Nah, setelah itu mereka juga melakukan upaya kasasi. Tetapi di bulan Maret tahun 2021 ini berkas mereka dikembalikan oleh Panitera Mahkamah Agung ke PT UN Pekanbaru. Jadi artinya ya upaya hukum yang mereka lakukan
ya kandas seperti itu. Jadi gugatan saya intinya dikabulkan dari tingkat pengadilan ini seperti itu. Sudah bisa dikatakan Pak Penghulu lah sekarang ya. Oh belum, karena kita belum dilantik. Masih calon terpilih itu statusnya. Calon terpilih Iya. ke kampung desa Benteng Hulu. Iya. Apa tuh yang latar belakangkan ke kampung Benteng Hulu ini sehingga harus berakhir di PT UN, Mas? Ya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa saya ingin mempertahankan hak saya sebagai calon terpilih. Sekaligus kan ini kan adalah amanat dari masyarakat. Gitu. Jadi satu suara masyarakat saja itu dilindungi oleh hak konstitusi kita kan. Makanya supaya kita menyelamatkan, karena nanti masyarakat ini kan sudah mengorbankan waktu, tenaga seperti itu kan. Termasuk saya juga ya berkorban juga kan untuk ini semuanya kan. Jadi supaya tidak berakhir sia-sia ya kita pertahankan hak kita. Nah satu suara pun itu sangat dilindungi oleh hak konstitusi kita. Jadi ya karena saya merasa dirugikan, akhirnya saya gugat dan alhamdulillah gugatan itu sekarang sudah dikabulkan dan putusannya sudah inkrah. Juga pernah nih Mas baca berdasarkan media sosial gitu kan. Iya. Mas tuh mengakui kecurangan itu gitu. Jadi itu sebenarnya kecurangan yang dimaksud itu seperti apa itu Mas? Letaknya di mana gitu kecurangan yang dimaksud itu? Jadi begini, sebenarnya proses Pilpung Kampung Benteng Hulu itu dari awal pendaftaran sampai pemilihan di hari H itu tidak ada masalah. Ya, aman-aman dan lancar saja gitu kan. Cuman memang di dalam perda kita itu bagi calon yang tidak puas dengan hasil Pilpung itu boleh melakukan sanggahan. Nah, makanya ini ada disanggah seperti itu kan, dan kemudian sanggahan kawan-kawan ini kan ibaratnya dikabulkan. Nah, jadi dalam proses-proses mediasi itu memang di dalam berita itu dilakukan atau diberitakan saya mengakui kecurangan, padahal tidaklah sebenarnya seperti itu gitu. Itu paling tidak ada dua alasan ya. Karena sebenarnya saya berupaya untuk merangkul kawan-kawan yang kalah ini kan. Gitu. Karena kan memang di dalam perda itu dijelaskan bahwa penyelesaian daripada perselisihan ini kan musyawarah mufakat. Jadi saya sebenarnya tidak tahu persis apa yang dilakukan oleh tim saya, katanya ada yang bagi ikan gitu ya. Berapa jumlahnya saya sebenarnya tidak tahu persis. Tapi dalam mediasi itu karena saya berpikir saya harus merangkul kawan-kawan ini ya. Jadi sebenarnya saya tidak mengaku, tetapi saya tidak menolak apa yang mereka tuduhkan. Saya ingin mengambil hati mereka, gitu kan? Gitu. Jadi rupanya pemberitaannya seperti itu, katanya saya mengakui, dan bahkan saya tidak menyangka juga di dalam forum mediasi itu rupanya menjadi satu forum yang akhirnya mengadili saya, gitu. Padahal kan kalau yang saya pahami bahwa di dalam mediasi itu kan musyawarah mufakat gitu ya. Makanya saya mencoba untuk mengambil hati kawan-kawan ini. Itu saya upaya meredakan, merangkul mereka kan. Nah, jadi ya sebenarnya saya tidak mengaku, cuman saya tidak menolak. Padahal saya juga tidak tahu persis apa yang disangkakan mereka gitu. Jadi kalau kemudian ada yang bilang saya mengaku, ya tidak seperti itu sebenarnya ceritanya. Gitu ya. Berarti salah informasi itu salah tanggap gitu. Iya. Atau mereka memanfaatkan mungkin upaya saya merangkul kawan-kawan ini gitu. Yang saya mencoba untuk merangkul, tetapi justru disitulah untuk penghakiman saya kayak gitu kan. Tapi ya saya sudah lakukan upaya ini. Nah, artinya ketika gugatan saya dikabulkan kan, artinya memang apa yang saya lakukan, kalau katakan di saya melakukan kecurangan itu kan, itu artinya tidak terbukti. Kalau memang terbukti mungkin saya kalah, gugatan saya mungkin tidak diterima. Gitu. Dan sejauh ini kan dari mulai PT TUN, PT UN Pekanbaru, sampai Medan, sampai kasasi kan semuanya memenangkan saya. Artinya apa yang mereka tuduhkan ya tidak seperti yang diberitakan lah, seperti itu. Kalau memang itu betul berarti kan mungkin paling tidak
gugatan saya diterima hanya sebagian. Gugatan kita diterima semuanya loh Mas. Diterima full. Seluruhnya full kayak gitu. Artinya memang ya apa yang selama ini diberitakan, apa yang selama ini dirumorkan, kayak gitu itu tidak betul sepenuhnya kayak gitu. Sedikit juga untuk kawan-kawan semua, kalau baca berita itu jangan dari judulnya gitu. Iya. Harus tengok isinya gitu, baru bisa menghakimi. Ini Mas, dari hasil foto tersebut Mas, kan jaraknya sampai saat ini udah hampir setahun ya Mas. Iya. Itu apa kendalanya sampai saat ini atau hari ini tuh Mas Adam ini belum dilantik gitu? Ya sebenarnya proses ini sekarang sudah berjalan nih semuanya. Ya. Jadi beberapa hari yang lalu waktu masih bulan puasa kami diundang semua oleh asisten 1 ya Bapak Budi Wono. Jadi di sana acaranya adalah mensosialisasikan hasil PT UN yang sudah inkrah nih. Jadi di sana dijelaskan juga, dihadiri oleh seluruh pihak-pihak terkait, mulai dari Bapekam, kemudian seluruh calon, kemudian ada polsek juga, ada camat. Nah, jadi di sana intinya adalah bahwa seluruh pihak ya diharapkan untuk menghormati hasil keputusan PT UN ini seperti itu. Nah kalau sebenarnya sekarang sedang berproses nih, sedang diproses. Insya Allah dalam waktu dekat ini Bapekam juga sudah mengusulkan proses pelantikan saya. Insya Allah dalam minggu ini sudah diproses. Insya Allah. Semoga dipercepat Mas Adam bisa dilantik gitu kan. Berarti waktu kemarin mediasi itu yang menuntut atau yang menyurati Mas itu datang ya? Iya. Ya semuanya datang, semuanya diundang. Termasuk beberapa calon itu. Iya. Oh jadi hadir semua. Hadir semua dan ya mereka juga sudah bisa menerima lah. Iya. Karena ini kan keputusan hakim kan berlaku untuk kita semuanya, siapapun harus menghormati seperti itu. Iya, betul. Ini kalau untuk jadi kades itu berapa tahun? 6 atau 5? Insya Allah 6 tahun. 6 tahun. Berdasarkan undang-undang 6 tahun. Berarti kan setelah 2 tahun itu kan hilang masa Mas Adam ini. Apakah misalnya nanti dilantik sekitar 4 tahun itu apakah bisa terwujud nih visi misi atau apa yang ingin Mas Adam buat untuk masyarakat Benteng Hulu ke depan ini? Kan tinggal 4 tahun waktu Mas. Nah mungkin perlu saya jelaskan di sini. Jadi kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi masa jabatan penghulu itu kan selama 6 tahun. Ya. Dan ketika ada permasalahan seperti ini ya dia SK kita akan berlaku mundur. Jadi tetap 6 tahun insya Allah. Dia terhitung kapan mulai dilantik di situ, itu berlaku mundur selama 6 tahun ke belakang. Kalau visi misi ya insya Allah nanti akan kita wujudkan lah bersama-sama masyarakat seperti itu. Bagus juga nih Mas Adam ini kan masih muda, bisa jadi insya Allah akan dilantik jadi penghulu kampung Benteng Hulu. Itu udah yakin untuk maju? Ya, yang jelas begini, ada fenomena yang cukup bagus. Jadi setelah sekian lama kita tertunda ini, di dinamika di perpolitikan di kampung ini sangat dinamis. Jadi bahkan alhamdulillah sampai sekarang justru dukungan itu semakin kuat, semakin mengalir. Dulu kawan-kawan yang mungkin belum memilih saya, alhamdulillah sekarang pun sudah bergabung. Kayak gitu. Justru dukungan datang dari mereka kayak gitu kan. Melihat situasi yang Benteng Hulu ini bermasalah kan dalam tanda petik. Nah justru mereka itu memberikan simpatinya kepada saya kayak gitu. Lagipun setelah ada masa ini mungkin saya yang dulunya belum kenal siapa Mas Adam ya, siapa tambah bertanya siapa ini Mas Adam akhirnya kan bisa sampai di sini kan. Alhamdulillah ya bisa silaturahim lah kan untuk suasana lebaran ini. Ini kan menarik nih para penonton catatan Anggi ini kan, ini rata-rata ini kan milenial nih atau bisa dikatakan pemuda gitu. Ini bukan menutup kemungkinan juga ramai warga Mempura khususnya gitu yang mendukung catatan Anggi, karena saya sendiri dari Mempura gitu. Jadi apa nih visi dan misi Mas ini terhadap pemuda dulu lah kan? Apa yang Mas jual itu supaya mereka itu bisa memilih? Ya, jadi gini, khusus untuk muda-mudi ya, di Kampung Benteng Hulu, dulu waktu kampanye itu saya menyampaikan bahwa
kita akan mencoba menggali potensi anak muda di Benteng Hulu nih, baik dari olahraganya, kreativitasnya, seni budaya, dan ini akan kita coba lakukan ya, ketika nanti saya memang sudah dilantik. Kita akan memang secara khusus kita akan membuat musrembang itu khusus anak muda, kayak gitu. Ada di beberapa daerah itu sudah berlaku, makanya nanti kita dengarlah aspirasi dari mulai mungkin sosial medianya, kemudian jualan online-nya, ataupun kreativitas yang lain gitu. Jadi kemarin saya sama tim kawan-kawan memang berupaya. Nah, kalau yang olahraga itu saya masih ingat betul, kita akan coba memberdayakan voli dan olahraga itu. Maka kemarin kalau tidak salah janji kampanye saya paling tidak ada 1 atau 2 kali kita akan mengadakan turnamen open ya, baik bola kaki ataupun bola voli selama periode kepengurusan saya. Berarti ada niatnya setelah habis 1 periode ini untuk periode berikutnya ada gitu ya? Ya kalau itu saya tidak berpikir karena sampai sekarang ini aja saya belum dilantik kan. Iya, mungkin secepatnya Mas. Ya, kalau saya sih berpikir ya kalau memang masyarakat masih memilih, cuman unik di Benteng Hulu ini kan sama di beberapa kampung itu tidak ada pernah kepala desa yang atau penghulu yang 2 periode, semuanya 1 periode. Benteng Hilir 2 periode. Nah, kalau di Benteng Hulu belum pernah ada yang 2 periode. 1 periode. Ataukah mungkin saya besok bisa memecahkan rekor? Iya, jadi kan. Kita tunggu aja. Ya. Terus ini Mas, terakhir nih Mas. Apa yang ingin Mas sampaikan pesan untuk para penonton catatan Anggi nih? Baik, pertama sekali saya tentu mengucapkan ini wabil khusus ya. Ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat Benteng Hulu tanpa terkecuali ya, atas dukungan dan support sampai sejauh ya proses Pilpung Penghulu Benteng Hulu ini sampai sejauh ini, dan berkat doa dan support dari masyarakat ini tentu alhamdulillah sekarang juga insya Allah pemenangnya masyarakat, jadi masyarakat semua kampung Benteng Hulu. Kemudian kepada para pemirsa catatan Anggi, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih ya, karena hari ini kita bisa bertemu dan alhamdulillah saya bisa menyampaikan beberapa klarifikasi ya terkait proses pemilihan penghulu di Kampung Benteng Hulu ini. Kemudian kepada para penggemar dan penonton catatan Anggi, karena ini masih di suasana Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di Syawal ini kita benar-benar menjadi orang-orang yang suci dan fitri. Demikianlah hasil buah santai atau podcast ringan kita bersama Mas Adam, itu penghulu terpilih ya kan, Desa Benteng Hulu. Mungkin dari tadi ngomong saya agak patah-patah gitu ya, karena ngobrol sama seorang sosok pemuda gini ya, jadi di kampung ya Pak, jadi kades gitu, agak termotivasi nih. Mungkin suatu saat saya bisa seperti beliau. Insya Allah ya Mas ya. Di suasana lebaran ini mungkin kita akan mengucapkan minal aidin lah Bu. Saya Anggi dan Sadam mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.